22 tahun lalu di Milenium Baru, Indonesia memperkenalkan uang kertas Rp1.000 baru yang menampilkan pemandangan Pulau Tidore dan Maitara yang dilukis di sini, di Pantai Fitu, Kota Ternate. Saat itu naiknya permukaan air laut tidak terlalu menjadi masalah, tetapi sekarang air pasang sudah melewati tanggul, laut, dan perubahan iklim merupakan masalah nyata bagi Kota Ternate. Ternate adalah kota yang paling maju di Maluku Utara, terdiri dari 8 pulau dan merupakan penghasil cengkeh utama dunia. Terletak di atas 2 lempeng tektonik aktif, kota ini menghadapi resiko besar gempa bumi, banjir pesisir, dan cuaca ekstrim. Diperlukan upaya dan tindakan yang tepat dan terukur untuk mengurangi dampak risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Melalui proyek Climate Resilient and Inclusive Cities, Kota Ternate membangun metodologi untuk sistem peringatan dini di wilayah pesisirnya. Kita tahu persis bahwa topografi Ternate sebagai daerah pulau, kemudian luas wilayah atau daratan yang tidak terlalu banyak. Maka potensi yang saat ini menjadi ancaman tetap dari bencana itu di dalamnya adalah banjir. Mau tidak mau pemerintah harus membangun sistem dulu yang disebut dengan early warning system, termasuk juga bukan persoalan banjir, tapi gempa, tsunami, dan bencana yang terjadi di Kota Ternate. Bagaimana cara memberikan edukasi pengetahuan bahwa bencana itu terjadi dan tidak memilih. Atas kebijakan yang pemerintah kota lakukan, tujuannya adalah bagaimana menyikapi, bagaimana pemerintah kota ke depan mengantisipasi atas segala risiko atas perubahan iklim yang terjadi saat ini. Jadi mitigasi, melakukan revisi dokumen, kemudian turun ke lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi kemarin. Kalau dulu biasa kita dapat ombak besar itu hanya di Desember. Tapi sekarang fenomena alam itu dia terjadi itu di luar bulan-bulan itu. Ada di bulan April dan itu ombaknya besar. Sampai beberapa fasilitas infrastruktur kami yang ada di pesisir itu harus hancur dan roboh karena dampak dari banjir rob tadi. Itu satu fenomena yang nyata. Terjadinya perubahan iklim secara global di daerah-daerah kepulauan yang karakteristik seperti Kota Ternate itu merasakan dampaknya. Naiknya permukaan air laut pada saat terjadi gelombang pasang, di saat yang bersamaan juga terjadi hujan lebat yang mengakibatkan adanya genangan-genangan pada pemukiman-pemukiman masyarakat. Jadi untuk proses pengumpulan data bencana melalui kajian risiko bencana ya. Terus yang kedua, kita melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang terlibat dalam penanganan bencana. Kita melihat dari sejarah-sejarah kejadian bencana, baik bencana geologi maupun bencana hidrometeorologi. Yang ada di kami sekarang kan sudah ada forum PRB ya. Sampai sekarang ya kami sangat intens berkoordinasi, baik secara formal maupun informal. Nah, namun yang jadi permasalahan sekarang, dalam hal penataan kawasan pemukiman masyarakat ini selalu menjadi kendala. Nah, di mana pemukiman masyarakat sudah mulai merambah pada daerah-daerah aliran sungai, yang sebenarnya menurut regulasi itu tidak diperbolehkan. Salah satu upaya mitigasi yang dibangun oleh pemerintah kota ada 2 sih, mitigasi yang struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural ketika dia membangun seawall tadi, semacam dinding untuk membendung tidak ada banjir robnya masuk ke perkampungan. Dan satu lagi non-struktural adalah penanaman. Bentuk penanaman pohon tadi sekaligus merupakan bagian daripada memperlambat bahkan mengurangi proses perubahan iklim berupa perubahan garis pantai di Pantai Fitu. Ketika gelombang pasang itu sampai ke rumah warga sebelah sana, Mas. Jadi memang di bulan Desember itu warga sini sudah tahu bahwa akan ada air pasang. Nah, bukti nyata bahwa perubahan iklim itu benar-benar terjadi, khususnya di Kota Ternate ya ini site-nya. Dalam membentuk karakter masyarakat ini kan tidak semudah kita membalikan kondisi yang ada. Tapi kolaborasi sudah berjalan, berharap lebih detailnya nanti dengan KRIK, masyarakat bisa juga menghitung berapa kerentanan dan indeks risiko terhadap perubahan iklim di wilayah masing-masing. We hope that we can develop a multi-stakeholders tool also in link with the communities and to be a really inclusive tool as much as possible in cooperation with the local government and the disaster agencies. And our suggestion will be really to target, for instance, a training package type of tool instead of technological only. Early warning system itu
sistemnya terbangun, tetapi yang paling terpenting itu kesadaran masyarakatnya untuk tanggap terkait dengan bencana. Dengan adanya kerjasama ini, akan terbangun jaringan dengan kota-kota yang lain, apakah di Maluku Utara atau di Indonesia, bahkan di negara luar, untuk setiap saat kita memberikan informasi bagaimana kearifan lokal ketika menghadapi bencana.